Selamat pagi, peserta kuliah hidroelektrometalurgi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah daring kita kemarin pada bab 12, produksi logam melalui proses elektrolisa dalam lelehan garam, di mana kemarin kita sudah membahas proses Hall-Héroult untuk memproduksi aluminium. Kita akan lanjutkan hari ini. Saya akan mulai dengan satu pembahasan contoh soal proses Hall-Héroult, ya, proses elektrolisis aluminium. Kemarin kita sudah bahas sampai selesai proses Hall-Héroult, ya, untuk memberikan gambaran kepada Anda nilai-nilai seperti konsumsi energi, juga produksi pabriknya dibandingkan dengan proses dalam larutan aqueous. Kita bahas satu contoh soal sebagai berikut. Sebuah pabrik elektrolisis aluminium mempunyai 4 unit pot line. Dengan masing-masing unit terdiri dari 200 pot. Ya, jadi total keseluruhan ada 800 pot berarti. Arus listrik yang diberikan ke dalam sel atau ke dalam pot, ya, adalah sebesar 250 kiloampere atau 250.000 ampere dengan efisiensi arus sebesar 95% dan rapat arus katoda sebesar 6.000 ampere per meter persegi. Rangkaian kelistrikan antar pot adalah seri, jadi di dalam 200 pot itu harusnya sama, ya, sebesar 250.000 ampere. Tegangan sel dalam pot yang terukur adalah sebesar 4,5 volt. Pertanyaan pertama, Anda diminta menentukan produksi aluminium untuk setiap pot per hari. Kemudian yang kedua, produksi pabrik per tahun, ya. Jika dalam 1 tahun pabrik beroperasi selama 300 hari, 1 hari tentu 24 jam. Yang ketiga, Anda diminta menentukan konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram aluminium. Yang keempat, jika lelehan aluminium tidak dilakukan tapping, berapa sentimeter kenaikan ketinggian lapisan dari lelehan aluminium dalam 24 jam? Diberikan data berat atom aluminium 27 dan densitas lelehan, ya. Densitas lelehan aluminium pada temperatur operasi sekitar 980 derajat Celcius itu 2,27 gram per cm kubik, ya. Kalau densitas aluminium solid, ya, 2,7. Baik, kita akan coba bahas satu persatu, ya. Yang pertama diminta menentukan produksi aluminium untuk setiap pot per hari. Saya kira tidak sulit, ya, Anda menggunakan persamaan Faraday. Dalam hal ini kan diketahui arus dalam setiap pot adalah 250.000 ampere, ya. Kemudian efisiensi arusnya 95%, per hari itu 24 jam. Dengan berat atom yang diketahui 27, ya. Coba kita hitung di sini. Produksi AL per pot per hari, ya. Ini dihitung
dari persamaan Faraday dengan efisiensi arus 95% ya. Nah, yang diketahui arusnya adalah 250.000 ampere ya. Kemudian T-nya 24 jam ya, kita rubah dalam detik ya, 24 kali 3.600 sama dengan dalam satu hari itu 86.400 detik ya. Nanti berat yang diperoleh dalam gram ya. Kemudian kita masukkan dalam persamaan Faraday WAL per hari ya, sama dengan berat atom aluminium adalah 27 tadi ya, diberikan dibagi elektron yang terlibat reaksi elektrokimia. Kemarin sudah dibahas ya, ada 3 dari Al3+ ya, 3 kali 96.500. Kemudian ini 27 ini dikali arusnya adalah 250.000 ya, dikali waktunya adalah 86.400 dikali efisiensi arusnya 95%. Ya, inilah berat aluminium per hari yang dihasilkan dari setiap pot atau setiap sel elektrolisis yang digunakan. Ya, ini kalau saya hitung nilainya adalah 1.913.782 ya, 782 gram ya. Nah, ini langsung saja saya kalikan dengan 10 pangkat minus 6 ya, untuk menjadikan dia ton. Jadi, kalau saya bagi dengan 1.000.000, hasilnya adalah 1,91 ton ya. Jadi dibagi 1 eksponen 6 adalah 1,91 ton ya per hari pot ya. Ini adalah produksi aluminium per pot per hari ya, 1,91 ton. Ya, jadi berat atom aluminium dibagi NF kali I-nya ada kali T-nya ada kali efisiensi arus. Oke, itu menjawab soal yang pertama tadi ya, soal A. Kemudian yang berikutnya tadi ditanya produksi pabrik ya, sekira tidak sulit, langsung dikalikan saja dari hasil perhitungan produksi aluminium per pot dikali jumlah potnya, ada 200 pot, dan digunakan di sini tadi informasinya 4 unit pot line, jadi dikali lagi 4. Jadi saya tulis produksi pabrik per tahun, nah dikali 300 hari ya, ini kan per hari ini. Jadi nanti hasilnya adalah 1,91 per hari ya, kali 300 hari per tahun, kali
200 pot dan terdapat 4 pot lain ya. Jadi ini hasilnya adalah sebesar 1,91 kali 300 kali 200 pot kali 4 lain sebesar 458.400 ton ya. 458.400 ton ya aluminium per tahun ya. Ini jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi adalah konsumsi energi. Ya, Anda bisa hitung dari basis waktu yang sama ya. Misalnya per hari itu 1,91. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam kan, berarti energi itu kan volt kali ampere kali jam ya, itu dalam watt hour. Nah, dibagi 1,91 kalau dalam satu hari. Jadi basis perhitungan dalam 24 jam ya. Energi itu adalah V kali I kali T ya. Jadi V-nya diberikan informasinya dalam soal sebesar 4,5 volt ya, jadi 4,5 kali I-nya 250.000 ya, 250.000 ampere dalam 24 jam. Ya, ini adalah watt jamnya ya, kali 10 pangkat minus 3 dalam kilowatt jamnya. Ya. Ya, nilainya ini adalah sebesar kali 250 saja ya. Kali 24 karena di belakangnya kali 10 pangkat minus 3. Jadi 27.000 kWh ya. 27.000 kWh. Nah, kalau merubah ke unit energy consumption-nya, konsumsi energi spesifiknya, tinggal dibagi berat aluminium yang dihasilkan ya. Ini tadi berat aluminium yang dihasilkan dalam 24 jam atau dalam satu hari ini tadi adalah 1,91. Jadi dibagi 1,91 ton ya. Jadi ini dibagi 1,91 adalah 14.136 ya, sama dengan ini saya geser ke atas, nilainya adalah konsumsi energinya 14.136 kWh per ton aluminium ya. Diminta Anda nilainya dalam apa, kWh per kilogram ya, dibagi 1000 ya, jadi sama dengan 14,136 ya, kWh per kilogram aluminium.
Bisa Anda bandingkan dengan misalnya electrowinning ZN ya sekitar 3 kWh ya. Kalau electrowinning CU lebih rendah lagi, electrodefining CU sekitar hanya 0,5-0,4 kWh per kilogram CU ya. Jadi ini cukup tinggi ya konsumsi energinya per kilogram aluminium yang dihasilkan ya. Baik, itu menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, jika lelehan aluminium tidak dilakukan tapping, berapa sentimeter kenaikan ketinggian lapisan lelehan aluminium dalam 24 jam? Ya, ketinggian dari lelehan aluminium ini dapat ditentukan dari pembagian volume lelehan aluminium ya dengan luas permukaan yang ditempati oleh lelehan aluminium tersebut, yaitu luas permukaan katodanya ya. Luas permukaan katodanya itu nanti dapat ditentukan dari arus ya dibagi dengan rapat arusnya ya. Jadi dua-duanya kan ada datanya 250.000 dan 6.000 ya. Dari situ nanti pembagian itu menghasilkan ketinggian dari lelehan aluminium ya, di mana nanti lelehan aluminium ini ya secara periodik harus di tapping ya, dikeluarkan dari pot ya, karena kalau tidak nanti kan mencapai permukaan dan teroksidasi ya menjadi alumina kembali. Sementara volume lelehan aluminium kita dapat menentukan dari massa aluminium ya dalam 24 jam ya dibagi dengan densitasnya ya. Densitasnya diberikan datanya di sini 2,27 gram per sentimeter kubik ya. Jadi kita dapat menghitungnya pertama-tama dari volumenya ya, karena massa lelehan aluminium per jam sudah dihitung ya pada perhitungan yang A tadi. Kita dapat gunakan saja langsung datanya ya. Jadi ini adalah yang D ini ketinggian lelehan L dalam 24 jam. Ya. Ini saya tulis saja langsung ditentukan dari volume lelehan AL dibagi dengan luas permukaan lelehan AL ya. Jadi misalnya dua-duanya dalam satuan meter ya, meter kubik dibagi meter kuadrat tuh. Dalam meter diperoleh kemudian dikonversi menjadi sentimeter. Kita hitung volume lelehan AL sama dengan massa L ya dibagi densitas AL. Oke, massa AL-nya adalah 1,91 ton ya. 1,91. Densitasnya kalau dinyatakan dalam ton per meter kubik ya tetap ya gram per sentimeter kubik menjadi ton per sentimeter kubik. Maaf, gram per sentimeter kubik ya sama dengan ton per meter kubik. Jadi densitasnya dalam ton per meter kubik adalah 2,27 ya.
ton per meter kubik. Jadi densitasnya diberikan sebesar 2,27 ya. Jadi nanti ini diperoleh volumenya dalam meter kubik. Volumenya dalam meter kubik adalah sebesar 0,841 ya. 0,841 meter kubik. Ya, tinggal nanti ini kita bagi dulu dengan luas permukaannya untuk menentukan level ketinggian dari lelehan aluminium. Nah, tadi satuan rapat arusnya dalam meter persegi ya. Jadi kita biarkan dulu dalam meter kubik. Kita menentukan sekarang luas permukaan lelehan L adalah arus yang diberikan ya 250.000 ampere ya dibagi rapat arusnya 6.000 ampere per meter persegi ya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui luas permukaan yang ditempati oleh lelehan AL itu ya, luas permukaan katoda ya, yang ditempati oleh lelehan aluminium, yaitu sebesar 250 dibagi 6 ya. Sebesar 41,67 ya, 41,67 meter persegi. Meter persegi. Tinggal dibagi saja volumenya terhadap luas permukaannya untuk menentukan ketinggian lapisan lelehan AL ya sama dengan 0,841 meter kubik ya dibagi 41,67 meter kuadrat. 0,841 dibagi 41,67 ya. Jadi 0,02 meter ya, 0,02 meter ya, atau kenaikannya adalah 2 cm ya dalam 24 jam. Kenaikan ketinggian lapisan lelehan aluminium. Itu menjawab pertanyaan yang keempat tadi ya, di mana di kuliah kemarin ditunjukkan tipikal ketinggian lapisan lelehan aluminium itu adalah 15 cm ya, ketinggian lapisan lelehan aluminium di sini ya. Nah, tadi dalam 24 jam dihitung naik dia 2 cm ya. Nah, ketika ketinggian tipikalnya ini terlewati ya dengan melakukan tapping tentu saja ya. Karena kalau melewati 15 cm ini nanti bisa teroksidasi ya. Kalau dia kontak dengan gas CO2 yang dihasilkan di situ ada di atmosfer potnya, maka dia akan teroksidasi kembali.
yaitu kebalikan dari reaksi ini ya, ke arah kiri. Baik, itu adalah satu contoh soal, contoh perhitungan berkaitan dengan proses Hall-Héroult untuk memproduksi aluminium. Ya. Saya lanjutkan dengan tema berikutnya mengenai proses elektrolisis dalam lelehan garam untuk memproduksi logam, sodium, litium, dan magnesium ya. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan logam ringan ya, sama seperti aluminium dengan nilai E0 ya yang sangat negatif. Saya mulai dengan proses elektrolisis dalam lelehan garam untuk memproduksi logam sodium atau natrium. Ya, jadi elektrolisis dalam lelehan garam ini merupakan rute proses yang utama ya untuk memproduksi metalik sodium atau logam sodium ya, yang digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk chemical application dan juga di reaktor nuklir ya. Bahan bakunya, bahan baku sodiumnya adalah NaCl ya, sodium chloride yang dihasilkan misalnya dari proses ekstraksi tambang NaCl atau juga dari dari air laut, dari cairan yang mempunyai konsentrasi NaCl tinggi ya, dari brine ya, brine. Elektrolitnya mengandung CaCl2, NaCl, dan BaCl2 ya. Temperatur operasinya 590 sampai 610 derajat Celcius, di mana temperatur operasi ini bergantung kepada temperatur leleh elektrolit ya. Jadi penambahan kalsium chloride dan barium chloride ini adalah untuk menurunkan temperatur leleh dari elektrolitnya ya. Dan juga bergantung kepada konsentrasi sodium dalam elektrolit ya, di mana temperatur leleh sodium ya, bukan sodium chloride ya, temperatur leleh sodiumnya adalah 98 derajat Celcius. Kalau sodium chloride lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dari itu. Yang terjadi di dalam proses elektrolisis NaCl ini adalah reduksi ion Na+ ya menjadi logam Na yang berada dalam bentuk cair ya di katoda, dan oksidasi ion chloride ya menjadi gas klorin ya, menjadi gas Cl2 di anoda. Jadi total reaksinya ya NaCl menjadi Na liquid, jadi semuanya liquid, NaCl-nya liquid ya, larut di dalam elektrolit menjadi Na liquid yang nanti akan dilakukan pemisahan produknya ya, dan gas klorin yang tidak boleh kontak dengan lelehan sodium ini ya. Ketika kontak ya akan terbentuk kembali NaCl ya, karena ya sodium ini logam yang sangat reaktif. Tidak saja dengan gas klorin tapi juga dengan oksigen ya di udara. Secara komersial, proses elektrolisis untuk memproduksi logam sodium ini menggunakan sel yang dinamakan sel down ya. Jadi nanti ada sel dough, ini ada sel down. Katoda yang digunakan adalah steel ya, baja, anodanya grafit. Di mana anoda ini ditempatkan ya di dalam sebuah dom ya.
Ya, jadi DOM ini nanti fungsinya adalah mengarahkan gas klorin ya ke tempat discharge dia, di mana dia dikumpulkan ya. Gas klorinnya menjadi byproduct ya. Gas klorin itu merupakan bahan baku plastik ya, dan juga bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya sebagai oksidator ya dalam proses dry chlorinasi, misalnya dry chlorinasi pemurnian emas digunakan juga ya di sana. Jadi itu anodanya di situ ya. Antara kompartemen anoda dan katoda itu dipisahkan oleh diafragma ya yang terbuat dari iron mesh ya. Ya, jadi kalau Anda mempunyai kasa yang kasa nyamuk gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Diafragma dari iron mesh. Gambarannya secara skematik sebagai berikut. Ini anoda grafitnya ya. Ini gelembung-gelembung gas klorin nanti keluar ya dan ditangkap di dalam scrubber. Ini adalah lelehan elektrolitnya yang warnanya kuning ini ya. Terdiri dari NaCl dan CaCl2 dan atau BaCl2 tadi ya. Ini domnya ya, domnya ini anodanya grafit. Nah, antara kompartemen anoda dengan kompartemen katoda yang terbuat dari baja ini dipisahkan dengan iron mesh ya atau iron screen. Di katoda nanti terjadi reduksi Na+ menjadi Na yang nanti secara periodik dikeluarkan ya dari sel ya melalui discharge poinnya di sini. Jadi ini liquid sodium metalnya. Ya, ini penggambaran lainnya ya. Jadi gas klorin ini nanti tidak akan kontak dengan ion sodium yang tidak kontak dengan sodium metal ya yang terbentuk di katoda. Jadi kedua-duanya ada di dalam elektrolit ya, Na+ dan Cl-, nanti Na+ ke kutub negatifnya ya ke katoda, tereduksi dia menjadi Na ya. Cl- akan teroksidasi ya menuju anoda di kutub positifnya, teroksidasi menjadi gas klorin. Ya, di mana elektrolit ini ditempatkan di dalam sel yang terbuat dari baja ini ya. Terbuat dari baja yang dilapisi dengan brick ya, dengan bata tahan api. Jadi di gambar selanjutnya di slide ini lebih jelas ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, karbon anodanya. Kemudian ini adalah iron screen atau iron mesh-nya ya. Tentu lubang bukanya tidak akan sebesar ini ya. Ini adalah iron cathode-nya ya, di mana terjadi reduksi Na+ menjadi Na yang nanti akan naik dikumpulkan melalui discharge chamber di sini ya, liquid sodiumnya. Sementara gas klorinnya naik ke atas dom ini ya, akan dikumpulkan ya dari bagian atas. Dan di dalam sel ini terdapat lelehan NaCl, lelehan KCl ya, di dalam elektrolit ya. Nah, itu adalah down cell ya. Anoda, katoda, dan elektrolit dimasukkan dalam kotak besi iron box yang dilapisi dengan bata tahan api atau bricks. Lelehan logam sodium mengapung pada permukaan elektrolit ya dengan densitasnya yang lebih rendah ya, dan dikeluarkan melalui iron pipe ya, pipa besi. Gas klorin dikeluarkan dari bagian atas dom menjadi byproduct. Jadi itu prinsip proses elektrolisis sodium. Kondisi operasi proses elektrolisis sodium tipikalnya setiap sel mempunyai kapasitas produksi 800 kg sodium per hari. Ya, kalau tadi aluminium di contoh soal sebelumnya tadi hampir 2000 ya, 2000 kg tadi 1,9 ya. Umur pakai selnya tidak panjang ya, dengan
kondisi operasi yang cukup agresif dalam lelehan klorida, ya, suhu tinggi 1100 sampai 1200 hari. Ya, tegangan dekomposisi, tegangan sel teoritiknya, ya, perbedaan potensial anoda dan katoda pada keadaan kesetimbangan 3,4 volt. Namun tegangan operasinya aktual adalah 6,5 sampai 7 volt, ya. Sebagaimana sudah dibahas pada kuliah-kuliah yang lalu, yang menyebabkan dia lebih tinggi ya karena adanya overpotensial, ya. Di sini ada overpotensial untuk evolusi gas klorin, ya. Ada sedikit overpotensial tahanan elektrolitnya, ya, cukup konduktif untuk proses elektrolisis dalam lelehan garam ini. Namun ada overpotensial untuk evolusi gas klorin. Arus listrik per selnya 45.000 ampere, ya, di mana efisiensi arusnya dalam rentang 80 sampai 90% dengan tipikal konsumsi energi listriknya dengan tegangan sel sekian, efisiensi arus sekian, konsumsi energi listriknya dalam rentang 9,8 sampai 10,5 kWh per kilogram sodium. Itu adalah tipikal kondisi operasi elektrolisis sodium. Beberapa permasalahan yang dihadapi tadi, ya, ada efisiensi arus yang rendah tadi. Mengapa demikian, ya? Hal tersebut disebabkan adanya impurities, ya. Di mana, ya, impurities itu kalau dia lebih noble, lebih elektropositif, potensialnya lebih tinggi, lebih positif dari sodium, ya dia akan ikut mengendap, ya. Jadi impurities apa itu, ya, kalsium, ya, kalsium dalam bentuk kalsium metal yang mengendap maupun dalam bentuk oksidanya ketika dia teroksidasi, ya, dan juga oksida sodium oxide yang terdapat dalam elektrolit, ya. Tadi elektrolitnya itu memang mengandung kalsium, ya, memang mengandung kalsium. Nah, ini harus dijaga konsentrasinya, ya. Ketika konsentrasinya terlalu tinggi, ya, nanti potensialnya semakin positif, ya, dan dia dapat ikut mengendap, ya, dan menjadi pengotor di dalam lelehan sodium. Selain itu kalsium Ca ini dapat bentuk paduan NaCa. Nah, untuk mengatasi permasalahan kalsium ini, ya, dilakukan proses pemisahan kalsium dengan cara pendinginan lelehan, ya, hingga kurang lebih 120 derajat Celcius terlebih dahulu, di mana kalsium ini akan mengkristal terlebih dahulu, ya, akan membeku terlebih dahulu, yang nanti dipisahkan dari sodium yang masih berada dalam keadaan cair, ya. Kalau sodium murni tadi temperatur lelehnya adalah 98 derajat Celcius. Itu yang dilakukan untuk memisahkan kalsium. Kemudian problematika berikutnya, ya, permasalahan berikutnya adalah penurunan efisiensi arus, ya, masih berkaitan dengan yang pertama tadi, kontaminasi produknya. Nah, penurunan efisiensi arus ini, ya, karena reduksi ion kalsium menjadi logam Ca, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reaksi kembali, ya, lelehan sodium dengan gas klorin, ya, ketika pemisahan kompartemen anoda dan katodanya tidak sempurna, ya. Ketika lelehan sodium bereaksi dengan gas klorin, maka dia akan membentuk NaCl, ya. Oleh karena itu tadi digunakan diafragma iron mesh tadi untuk mencegahnya. Itu yang kedua berkaitan dengan penurunan efisiensi arus. Kemudian, ya, masih berkaitan dengan penurunan efisiensi arus, ya, dampaknya peningkatan konsumsi energi, ya. Artinya dengan tegangan sel yang sama, waktu yang sama, arus yang sama, deposit yang dihasilkan lebih rendah, ya. Jadi konsumsi energinya meningkat. Kemudian juga
masalah korosi dan erosi pada anoda grafit, jadi ada kehilangan massa anodanya dan akumulasi impurities ya, dalam elektrolit. Jadi ini bukan bagian dari yang merah ini ya. Jadi saya koreksi, ini seharusnya begini ya. Demikian pula yang ini ya, yang akumulasi impurities. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 item permasalahan ya yang dihadapi di dalam pengoperasian suatu sel elektrolisis sodium ya di dalam lelehan garam klorida. Baik, untuk proses elektrolisis sodium sampai di sini. Saya lanjutkan berikutnya dengan proses elektrolisis dalam lelehan garam klorida juga untuk memproduksi litium. Ya, litium logam ya, yang banyak digunakan untuk salah satunya baterai. Jadi ini satu-satunya metode untuk memproduksi logam litium secara komersial ya. Lelehan garamnya adalah LiCl dan KCl. Jadi KCl ditambahkan untuk memberikan peningkatan konduktivitas dan penurunan temperatur leleh elektrolit ya, selain juga mengatur densitasnya. Temperatur operasinya dalam rentang 400 sampai 460 ya. Jadi dibandingkan dengan elektrolisis sodium tadi lebih rendah ya. Lebih sebentar, sodium tadi suhunya ya lebih rendah ya, suhunya tadi 590 sampai 610 ya, sekitar 600. Nah ini sekitar 400 ya, sampai 460. Di mana raw material dari litium ini adalah garam LiCl ya. Jadi dalam bentuk senyawa kloridanya, senyawa garam klorida murninya ya, di mana LiCl ini dihasilkan dari reaksi antara litium karbonat, jadi produk intermediate proses ekstraksi litium, itu adalah litium karbonat ya, baik dari proses ekstraksi mineral, spodumen misalnya, atau dari brine juga ya, dari seawater ya, yang kandungan garamnya tinggi. Jadi litium karbonat ini direaksikan dengan HCl, nanti larut dalam bentuk LiCl yang diikuti dengan proses kristalisasi LiCl. Oke, kemudian reaksi di elektroda secara keseluruhan mirip dengan NaCl tadi ya. Jadi dari LiCl menjadi Li liquid di katoda dan gas klorin ya di anoda. Ya, terdiri dari dua reaksi setengah sel sebagai berikut. Cl- menjadi setengah Cl2 plus elektron di anoda, dan Li plus tereduksi menjadi litium dalam bentuk leleh ya di katoda. Pada prinsipnya sel elektrolisis litium ini mirip dengan daun sel tadi ya, sel untuk elektrolisis sodium. Digunakan katodanya juga baja ya, steel cathode di sini. Namun yang berada di dalam kompartemen yang di dalam ya, itu adalah katodanya. Kalau tadi anodanya ya di dalam dom, nah ini katodanya. Anodanya sama, grafit. Anoda dimasukkan ke dalam dom. Maaf, ini saya koreksi ya. Jadi bukan anodanya tapi katodanya ya. Dan antara kompartemen anoda dan katoda ini dipisahkan juga oleh iron mesh ya, oleh iron mesh di sini ya, besi kasa ya, iron gauze, untuk mencegah kontak antara lelehan logam litium ya dengan gas klorin yang terbentuk ya, sehingga tidak terkonversi kembali menjadi garam LiCl. Ya, jadi sama, anodanya grafit, kemudian katodanya steel ya.
Tipikal kondisi operasi elektrolisis litium, kapasitas produksinya lebih rendah ya dibanding sodium tadi, dan tentu lebih rendah dari aluminium. 200 sampai 300 kg litium per hari per sel dengan tegangan dekomposisi 3,68 volt ya. Di litium ini logam yang mempunyai potensial reduksi standar paling negatif ya. Minus 3, sekian ya. Jadi tegangan dekomposisinya 3,68, tegangan operasinya ya, tegangan sel aktualnya adalah 6 sampai 6,8 karena adanya overpotensial. Tipikal rapat arus yang digunakan sekitar 2000 ampere per meter persegi. Efisiensi arus sekitar 90%. Untuk elektrolisis litium singkat saja, hanya sampai di sini dibahasnya. Kita lanjutkan dengan proses elektrolisis magnesium ya dalam lelehan garam klorida juga. Merupakan salah satu rute proses ya untuk memproduksi magnesium metal ya. Ada proses komersial lainnya, proses pigeon ya, proses reduksi termal ya. Nah, ini kita bahas proses elektrolisis dalam lelehan garam ya. Dalam hal ini raw materialnya, sumber dari Mg-nya ya dalam proses elektrolisis dalam lelehan garam ini adalah kristal garam MgCl2 ya, sebagaimana tadi sodium NaCl, litium LiCl. Di mana MgCl2 ini dihasilkan dari proses klorinasi MgO murni ya atau MgCO3 ya, atau kristalisasi dari larutan MgCl2 ya. Misalnya MgO dilarutkan dalam HCl bisa ya, kalau MgO-nya murni kemudian dikristalisasi. Total reaksinya mirip dengan proses elektrolisis sodium dan litium ya, dari MgCl2 menjadi Mg liquid plus Cl2 gas ya di anoda, terdiri dari dua reaksi setengah sel berikut, di mana lelehan garamnya terdiri dari 8 sampai 20% MgCl2 ditambahkan BaCl2, LiCl, CaCl2, NaCl dan atau KCl. Jadi cukup banyak senyawa klorida di sana. Dalam hal ini lelehan logam magnesium dapat terapung di atas elektrolit atau tenggelam bergantung kepada densitas elektrolit ya. Oke. Rapat arusnya 2000 sampai 8000 ampere per meter persegi dengan efisiensi arus dalam rentang 70 sampai 95% ya, cukup lebar, di mana pengaruh impurities memainkan peranan yang krusial di sini ya. Ion-ion logam alkali dan juga kalsium yang terlarut dalam elektrolit harus dikontrol karena lebih mulia dari magnesium ya, dan akan ikut tereduksi, khususnya ion sodium akan ikut reduksi dan menjadi impurities dalam lelehan logam Mg yang dihasilkan. Selain itu, impurities seperti mangan, besi, sulfur, silikon, fosfor, boron, titanium dapat mempasifasi permukaan katoda. Minimasinya dapat dilakukan dengan penambahan aditif CaF2 atau NaF. Evolusi gas klorin tipikal dalam rentang 2,7 sampai 2,9 ton gas klorin per ton magnesium. Sel umumnya dilapisi dengan bata tahan api. Katoda yang digunakan baja, anodanya grafit, sama seperti proses elektrolisis sodium dan litium tadi ya. Konsumsi energi teoretiknya dalam rentang, bukan dalam rentang kalau teoretik ya, jadi 6,8 kWh per kilogram magnesium dianggap efisiensi arusnya 100% gitu, dari perkalian tegangan teoretiknya dengan arus dan waktu ya, per kilogram magnesium. Tegangan sel aktualnya 5 sampai 8 ya, lebih dari 2 kali lipatnya, sehingga juga konsumsi energi aktualnya
juga kurang lebih 2 kali lipat dari teoretiknya 10 sampai 20 kWh per kilogram magnesium. Jadi cukup tinggi ya konsumsi energi listriknya, mirip dengan konsumsi energi listrik aluminium tadi yang sudah kita hitung tadi pada contoh soal tadi. 32 sampai 66% energi hilang dalam bentuk panas ya. Sebagaimana juga aluminium kemarin dibahas, sisanya karena tahanan elektrolit, overpotensial elektroda ya, dan reaksi pembentukan kembali MgCl2 dari Mg, yaitu penyebab tingginya konsumsi energi persatuan berat magnesium yang dihasilkan ya. Kehilangan bentuk panas, tahanan elektrolit, overpotensial elektroda, salah satunya overpotensial untuk evolusi gas klorin ya, dan juga adanya reformation, pembentukan kembali MgCl2 dari reaksi Mg dengan gas klorin. Secara komersial, proses elektrolisis dalam lelehan garam magnesium ini dikenal ada proses Dow ya, dan ada proses Norsk Hydro. Ya. Untuk proses Dow ini umpannya adalah MgCl2 2H2O ya. Jadi nanti ada proses untuk removal, penghilangan dari airnya ya di sana ya. Jadi hydrous magnesium chloride di sini umpannya. Katodanya baja, anodanya grafit sama ya. Keduanya sebenarnya dengan sodium dan litium tadi. Namun ini yang membedakan adalah dimensi dari anoda katoda. Untuk proses Dow, katoda bajanya ini berbentuk kerucut ya, anodanya berbentuk silinder ya. Jadi nanti silindernya berada di bagian dalam kerucutnya. Temperatur operasinya 700 untuk proses Dow, efisiensi arusnya lebih rendah ya dibandingkan dengan proses Norsk Hydro ya. Konsumsi karbon 60 sampai 70 kilo per ton magnesium. Itu adalah proses Dow. Kemudian yang kedua proses Norsk Hydro, umpannya di sini adalah anhydrous magnesium chloride ya, MgCl2, katodanya baja sama, anodanya grafit dengan bentuk flat ya. Jadi tidak silinder dan kerucut tapi masing-masing flat, dan dalam hal ini sel elektrolisis itu dipisahkan dengan chamber untuk mengumpulkan lelehan magnesium ya. Temperatur operasinya mirip ya, 700 sampai 720, konsumsi energi 13 sampai 13,5 kWh per kilogram magnesium. Kelebihannya di sini menghasilkan gas klorin dibandingkan dengan proses Dow ya, menghasilkan gas klorin dengan kemurnian lebih tinggi ya, kemurnian 98% karena tidak ada H2O di sana. Baik, berikut ini ditunjukkan skematik sel elektrolisis untuk Dow cell ya. Jadi ini tadi yang dimaksud dengan kerucut tadi ya. Katodanya kerucut, anodanya dalam bentuk tabung ya. Anodanya grafit, katodanya adalah steel mesh. Katodanya adalah steel ya. Dan dibatasi dengan anodanya dengan diafragma juga ya. Kemudian ini covernya di atas, gas klorin nanti dikeluarkan ya dari bagian atas, sementara magnesium nanti dikeluarkan dari kompartemen yang berbeda ya dengan vakum. Selnya itu di dalam steel pot ya, dan di dalam heating chamber. Oke, ini skematik sel Dow. Kemudian skematik sel Norsk Hydro adalah sebagai berikut tadi, anoda katodanya flat bentuknya ya. Jadi ini katodanya ya. Yang C ini, yang B ini adalah anodanya ya. B ini adalah anodanya berhadapan. Nah, nanti ada sirkulasi elektrolit di mana magnesiumnya nanti diambil dengan mekanisme vakum ya, naik ke atas permukaan elektrolit dan dipisahkan di chamber yang
terpisah. Ini adalah anoda grafitnya, ya, di mana di situ terjadi proses oksidasi Cl- menjadi gas klorin, ya, yang nanti dikumpulkan dari bagian atas di sini, ya, di recovery sebagai byproduct. Nah, ini pengumpanan magnesium klorida-nya, ya, dari atas dengan magnesium chloride bin. Itu skematik sel elektrolisis magnesium menggunakan Norsk Hydro Cell, ya, bentuk anoda katodanya flat. Kriteria performa pabrik elektrolisis magnesium ini, yang pertama rapat arus operasi jelas, menentukan kapasitas produksi sel, efisiensi arus, ya, jelas, konsumsi energi spesifik dalam kWh per ton magnesium juga clear. Kemudian juga ada cell life dan rebuilding cost-nya, ya, umur pakai selnya, ya, tentu diharapkan sepanjang mungkin. Kemurnian gas klorin yang dihasilkan tadi, ya, karena menjadi byproduct, working environment dan emission-nya, ya, jadi gas klorin tidak boleh itu ada emisi ke lingkungan, ya, jadi harus betul-betul tersekat, betul-betul dapat ditangkap, ya, di suatu reaktor atau scrubber yang tertutup, yang isolated. Kemudian masalah pembentukan sludge-nya ini juga menjadi kriteria performa dari pabrik elektrolisis magnesium. Itu tadi adalah slide yang terakhir dari kuliah kita hari ini, yang juga merupakan kuliah terakhir semester ini, ya, untuk mata kuliah hidroelektrometalurgi. Semua bahan yang direncanakan pada awal perkuliahan telah dibahas semuanya, ya, dari bab 1 sampai bab 12, mencakup bagian awal fundamental proses hidrometalurgi, kemudian juga proses-proses hidrometalurgi untuk beberapa logam, ya, yang dilakukan di industri, dilanjutkan di bagian akhir proses elektrometalurgi. Kalau ada yang Anda belum pahami, silakan, jangan segan-segan disampaikan kepada saya. Nanti saya akan mencoba menjelaskannya kembali kepada Anda melalui WhatsApp group, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan saya pada lain kesempatan. Selamat pagi.